Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali di pembelajaran IPS kelas 7 SMP Negeri 2 Kersamana. Pada video pembelajaran hari ini kita akan membahas materi tentang persebaran fauna di Indonesia. Sebelumnya coba kalian perhatikan dulu video yang Ibu tampilkan berikut ini. Ya, adakah yang tahu binatang apakah ini? Ya, ini adalah salah satu binatang yang menjadi ciri khas di suatu pulau di Indonesia. Untuk lebih lanjutnya, untuk mengetahui nama dari binatang ini, di mana tempat berkembang biaknya, dan bagaimana kondisi binatang ini saat ini, kita akan membahasnya lebih lanjut lagi. Yuk kita masuk ke slide kedua. Ya, tahukah Ananda apa itu fauna? Coba, ada yang tahu tidak apa itu fauna? Baik, lanjut ke slide ketiga. Ya, fauna menurut KBBI, fauna adalah merupakan keseluruhan jenis hewan suatu habitat. Jadi dari mulai hewan kecil sampai ke yang berukuran besar, itu disebut fauna. Baik, persebaran fauna di Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor biotik. Faktor biotik meliputi air dan tanah. Yang kedua, faktor abiotik. Faktor abiotik itu adalah manusia itu sendiri. Jadi, keadaan fauna dan persebarannya dari Sabang sampai Merauke yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor. Keadaan air, keadaan tanah, dan keadaan manusia itu sendiri yang dibagi kepada biotik dan abiotik. Baik, kita lanjut kepada slide selanjutnya. Ya, anak-anakku sekalian, coba perhatikan peta yang Ibu tampilkan berikut ini. Ini adalah peta persebaran fauna di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tapi di peta ini terdapat dua garis dengan warna yang berbeda. Yang pertama adalah garis Wallace. Ya, kita bahas dulu satu-satu ya, garis Wallace. Garis Wallace ini adalah garis yang dihasilkan oleh seorang penjelajah dan ilmu alam yang berkebangsaan Inggris pada tahun 1856 yang bernama Alfred R. Wallace. Dia melakukan penelitian di Indonesia tentang jenis fauna yang ada di Indonesia. Nah, dia membagi fauna kepada dua bagian, yaitu fauna bagian barat dan fauna bagian timur. Sehingga garis yang memisahkan fauna bagian barat dan fauna bagian timur itu disebut garis Wallace, di mana garis Wallace ini adalah garis yang bertolak ukur dari Selat Lombok ke Makassar dan membelok ke arah Filipina. Nah, pada tahun berikutnya ada ilmuwan yang berkebangsaan Jerman yang bernama Max Wilhelm Kurt Weber. Dia melakukan penelitian khususnya di fauna bagian timur. Dan dia menemukan bahwa fauna di Sulawesi berbeda dengan jenis fauna yang ada di Maluku dan Papua. Sehingga dia membuat garis khayal yang bernama garis Weber. Nah, untuk selanjutnya, apa sih ciri-ciri dari fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur? Jadi dari dua ilmuwan ini secara garis besar fauna di Indonesia itu dibagi kepada tiga. Ada fauna bagian barat atau disebut dengan fauna asiatis, ada fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur atau disebut dengan fauna australis. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba mencari tahu apa sih ciri-ciri dari fauna bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Yuk kita ke slide selanjutnya. Ya, coba perhatikan slide berikut ini ya, pembagian fauna di Indonesia. Yang pertama, fauna asiatis, ciri-cirinya ialah ukurannya besar, mamalianya ukurannya besar. Berbagai jenis kera terdapat di sana, berbagai jenis air tawar juga banyak. Sedikit burung berwarna-warni ya, hanya sedikit. Berbagai jenis reptil, fauna endemik seperti badak, bercula satu, burung merak, jalak, bali, dan orang hutan. Nah, ini adalah ciri fauna bagian barat atau fauna asiatis. Yang kedua, fauna bagian tengah. Fauna
peralihan ini memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan fauna asiatis Indonesia bagian barat, walaupun fauna australis dan fauna australis bagian timur. Contohnya, burung maleo, anoa, komodo, dan babirusa. Nah, yang terakhir yaitu adalah fauna australis. Di fauna australis ini terdapat jenis burung yang berwarna-warni. Mamalia berukuran kecil, ada binatang berkantung. Apa coba binatang berkantung? Ya, kanguru. Mamalia berbulu lebat, ikan tawar yang sedikit, dan tidak ada spesies kera. Nah, itulah pembagian fauna dan ciri-ciri fauna yang ada di Indonesia, baik asiatis, tengah maupun australis. Untuk selanjutnya, kuis. Ya, untuk selanjutnya kuisnya. Sebelum kita maju ke kuis, kalian perhatikan dulu ya aturannya. Tuliskan jawabanmu di kolom komentar video Ibu dan screenshot hasilnya ke tugas CGR. Pertanyaannya adalah kuisnya, apa pendapatmu tentang pemburuan liar terhadap fauna yang dilindungi? Nah, apa ya pendapatmu tentang orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang melakukan pemburuan liar terhadap fauna yang khususnya dilindungi oleh pemerintahan Indonesia? Ya, jangan lupa ya tulis jawabanmu di kolom komentar, maaf. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Salam semangat dan sehat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.